Sangkakala menjadi satu-satunya band Jogja yang tampil di Jogja Rockarta 2018. Sebagai musisi lokal yang datang dari Bantul, Sangkakala bukan hanya sekedar menampilkan musik metal, namun juga memberikan sentuhan lokal khas Yogyakarta. Melalui opening art, mereka menghadirkan pasukan yang menyerupai prajurit Keraton Yogyakarta, lengkap dengan pakaian hingga panji kebesaran Sangkakala. Nah itu sebenarnya saya sedikit riset juga waktu itu pengalaman main di Jogja Rockarta sebenarnya. Jogja Rockarta itu menurut saya panggung yang tidak pernah terbayangkan oleh band Sangkakala gitu. Ya kalau membayangkan ya iyalah, membayangkan mimpi di siang bolong kan nggak masalah, orang mimpi juga nggak ada pajaknya, mumpung nggak ada pajaknya sekalian aja gitu. Dan waktu mendapat undangan itu, wah ini kita main di Rock Siang Bolong, Jogja Rockarta yang kelasnya kita Rock Siang Bolong bikin acara sendiri itu. Dan waktu itu main sama Megadeth gitu. Saya sendiri Megadeth itu beli CD-nya bajakan aja SMP waktu itu. Nah gitu nonton Megadeth. Dan yang paling spesial adalah satu panggung sama God Bless, yang selama ini memang referensi kita dari kecil itu nonton panggung God Bless. Itu saya selalu merinding sampai sekarang. God Bless itu auranya tidak pernah luntur. Ya teknis misalnya apa suaranya gini, tapi tidak pernah membuat energinya dia itu turun. Nah itu pas manggung itu yang menarik lagi, Iqbal itu waktu itu residensi di Jerman. Waduh, padahal Sangkakala itu yang tahu teknis, tahu metode segala hal sound dan sebagainya itu cuma satu Iqbal. Kita nggak punya official sound engineering itu, kita pakai sound engineering baru, training baru gitu. Akhirnya dan itu kita menggunakan, wah saya ya nervous tapi gimana ya, setiap hari saya renang gitu, renang olahraga gitu, aneh itu yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya gitu. Terus wah kita harus mempunyai ciri khas sendiri nih kita performan. Akhirnya kita punya cerita apa ya ini, oh Bergodo, karena juga identik dengan Bergodo nih. Bergodo itu seperti pasukan yang mengawal kita gitu. Nah, itu belum pernah kita, konsep itu belum pernah kita panggungkan kayak gitu. Dan di Jogja Rockarta karena panggungnya gede pas ini gitu. Koreografi itu sebagai overture dan itu sebagai pembukaan Sangkakala untuk hadir di situ. Secara tidak langsung mengenalkan budaya Jogja ini punya semacam trooper tradisional tersendiri nih, Bergodo ini. Jadi kalau negara-negara punya sesuatu yang berkaitan dengan apa ya, maskel soldier gitu, kita punya Bergodo di Jogja kayak gitu. Nah itu menarik itu. Setelah main ini sudah nih, wah main ya nah, kita main biasa seperti biasa, semaksimal mungkin, energi ditumpahkan semaksimal mungkin, semacam itu. Dan itu menurut saya adalah, kalau saya sendiri itu dikategorikan 10 permainan terburuk sepanjang karir Sangkakala. Ya karena Iqbal nggak ada, sound gini-gini gitu. Tapi sama sekali tidak mengurangi totalitas kita bermanggung. Setelah manggung kita baru mungkin. Tapi yang menjadi menarik ketika manggung, saya di bawah itu ketemu sama orang Austria. Waktu itu dia berpendapat, pokoknya dia pakai bahasa Inggris, bro, aku seneng banget taruh bandmu. Wah, aku seneng ngopo, senengmu piye gitu. Kamu kok bisa mengatakan ini seneng itu gimana? Waktu itu di atas panggung masih ada seringnya kalau nggak salah. Kalau dibilang secara kultur, Austria atau Eropa sudah punya kultur musik yang sudah mapan gitu. Aku belum pernah nonton model kayak gini nih. Nah, konsep-konsep kayak gini ini menarik. Terus akhirnya foto bareng bla bla bla. Terus ada lagi dari Surabaya itu, teman-teman dari Surabaya cuma datang nonton Sangkakala, habis itu wes nggak nonton lagi. Padahal sampai di Jogja Rockarta itu cuma kebagian satu lagu Tong Setan. Ada lagi produser, Mas gue tak tanggap main dewe, dan kita nggak mau main dewe, maka wayang ini apa kayak gimana, nggak mau gitu. Jadi yang akhirnya terus waktu itu saya apa ini ya, kok membuat orang-orang ini punya animo besar dengan circle yang kita tawarkan, pusaran yang kita mainkan gitu. Ya, waktu itu saya memaknainya adalah energi. 1 minggu setelah itu saya ke Hong Kong dengan proyek seni rupa saya gitu. Saya nonton Art Basel ada barometer art fair di dunia salah satunya. Saya nonton itu. Saya melihat satu karya yang populer lewat sosial media, saya nonton di situ dan di situ saya terpaku. Nah, di situ akhirnya saya ketemu istilahnya adalah magis. Jadi kalau menurut saya puncak dari muara dari seni itu adalah magis.
Di situ kumpulan dari energi, kumpulan dari gelisah, kumpulan dari seneng, susah, pokoknya rasa yang dimainkan gitu. Jadi aku berpikir mungkin secara artistik ngono kae Sangkakalai kurang, tapi secara estetik dia mampu menghadirkan bentuk-bentuk yang menjadikan orang itu tidak sekedar suka. Mungkin bisa benci, tapi benci banget sampai akhirnya dia ben kae lo aku sengit banget loh. Jadi ada sesuatu yang bikin remind, bikin menggelitik dia. Mungkin bisa jadi cemburu, mungkin bisa jadi mengumpat. Jadi karya itu harus bisa menimbulkan efek magis kalau menurut saya. Karena efek itu yang akhirnya menjadikan orang akan mengingat hal-hal yang dihasilkan oleh seniman itu. Sebagai band yang sangat mementingkan konsep pertunjukan, tentunya sebagai performer, Hendra juga banyak mengamati panggung musik. Konser musik apa saja yang kemudian mengilhaminya sebagai seorang performer? Kalau konser live itu ya karena dari kota kecil ya, Ponorogo itu sangat jarang konser mampir sana. Dangdut pasti, karena kalau dangdut itu di Jawa Timur kayak ini Karang Taruna. Jadi Karang Taruna itu punya divisi dangdut. Nah, itu orang-orang Karang Taruna ya bermain. Lah itu di tetangga kiri kanan saya kan semua pemain musik dangdut gitu. Nah, kayak seperti itu. Terus visual sebenarnya. Awalnya tertarik untuk musik rock atau menjadi seorang musisi itu awalnya dari visual. Jadi om saya itu kamarnya selalu dipenuhi poster-poster musik-musik heavy metal waktu itu ya, mulai dari Motley Crue, Kiss, pokoknya semua itu dia punya poster banyak di kamarnya, terus dia dipotong-potong jadiin sampul buku. Nah di situ saya mulai tertarik sama visual performer. Saya tidak terlalu peduli dengan musiknya, tapi ini keren nih. Jadi setiap kalau di kampung itu istilahnya pasaran itu. Pasaran itu kayak lebarannya orang di kampung itu, pasar Wage, Ponorogo itu. Di situ ada jualan poster-poster Gunung Kelut itu. Nah, saya beli posternya musisi apa yang nggak terkenal, Sudgan Mesiah gitu misalnya gitu. Saya nggak tahu sampai sekarang. Terus Metallic pakai X gitu. Terus kalau Poison ya tau lah. Nah, mulai SD itu Slanker ya, karena Slanker dulu nyari tulisan slang, properti, stiker itu susahnya minta ampun dulu di Ponorogo. Kalau nonton pertama kali udah SMA kalau nggak salah, itu nonton Netral sama Sket waktu itu. Nah, itu mampir Ponorogo dan itu nonton. Sebenarnya karena sekali lagi karena tinggal di kabupaten gitu, konser-konser besar itu jarang lewat gitu loh di sana. Tapi saya lebih ke audio. Waktu itu ada slang album In My Life itu yang membuat menurut saya ini dia selalu menggunakan jargon-jargon yang slang banget loh, kakak banget, suaranya bimbing banget. Saya sampai hafal album slang live yang In My Life tour itu, saya itu hafal. Halo Purwokerto, apa kabarnya? Gini-gini lah. Di situ tuh menurut saya menarik ini untuk dibawa di atas panggung. Jadi dari audio ya sebenarnya. Dari audio saya lebih ya kaset lah misalnya seperti itu. Kalau konser yang berkesan itu saya susah ya. Apa ya? Karena kalau saya benar-benar konser terpaku itu misalnya Saung Jabu. Saya di konsernya Saung Jabu itu tidak pernah mau pogo di depan ikut nyanyi. Saya hanya ingin menikmati dia total. Karena ketika saya ikut larut di depan panggung gitu, saya harus mengambil jarak gitu. Kalau larut di depan panggung sama yang lain, hilang itu momen itu. Jadi getaran itu yang bikin merinding itu Saung Jabu dan Sirkus Barok gitu. Itu saya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, jadi seret gitu. Kalau saya pernah nonton Iron Maiden gitu ya oke, misalnya itu katakan oke. Mungkin karena saya sudah terkontaminasi saya sendiri manggung gitu, jadi oke. Saya pernah nonton Guns N' Roses di Singapura juga
saya malah nggak betah sampai terakhir gitu. Nah, yang lebih menarik lagi itu saya nonton Ekstrim kemarin justru di Jogja, dan itu di Jogja Rokarta. Itu saya nggak ya, orang tahu lah kalau lagunya dia cuma More Than Words yang paling tahu, paling cuma itu bukan lagunya dia, itu lagunya masyarakat umum lah misalnya. Kebetulan dibawakan Ekstrim aja, aku pikir jadi semacam itu. Itu menurutku, saya dari pertama dia naik panggung sampai turun itu saya tidak pernah bergerak dari satu tempat, dan itu benar-benar terpaku sama dia. Jadi saya mikirnya gini, ini orang ini cerdas gitu loh. Tidak cuma secara musikalitas, tapi secara propaganda visual luar biasa, karena di kebanyakan band biasanya membawa visual video ketika giant screen-nya itu ya cuma videonya dia footage atau, tapi dia enggak. Dia ingat banget, dia memotret lightbox yang ada di Vegas dan sebagainya, dan itu menunjukkan memang nuansa glamnya dapat, eranya itu dapat, tapi kemasannya tetap sekarang. Aku pikir orang-orang di band Ekstrim ini sangat paham banget bahwa yang nonton dia itu mungkin tidak tahu lagunya banyak, cuma beberapa orang, dan mungkin yang nonton dia itu sudah cucu generasinya dia. Jadi tidak generasinya dia 100%. Lah, di situ dia sangat paham banget bagaimana membawakan penampilannya itu supaya tidak boring untuk generasi yang bukan generasi dia. Itu aku sampai sekarang menggarisbawahi itu Ekstrim malah. Justru karena aku tidak tahu terlalu banyak siapa dia, lagunya dia, tapi di situ saya terpaku, malah tidak bisa kemana-mana gitu. Saya sekali lagi, visual yang dia tampilkan di belakang dengan teknologi digital sekarang itu sama sekali tidak mengurangi ruh dia sebagai generasi manual gitu. Nah, generasinya dia kan tidak seperti giant screen di belakang gitu.